Assalamualaikum Kanti-Kanti. Perkenalkan, nama saya Afina, mahasiswa semester 6 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang ketua Dema, yaitu abang kita Muhammad David. Mari ikuti kami. Oke Kanti-Kanti, sekarang kita sudah membersamai Ketua Dema IAI Yasni Bungo. Terima kasih Bang David sudah meluangkan waktunya, yang mana di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa. Semoga Bang David diberikan kesehatan, diberikan semangat agar bisa menginspirasi kita semua. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit dari biodata tentang Bang David. Nama Muhammad David, semester 8, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, yang mana sekarang beliau menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Yasni Bungo. Oke Bang David, langsung saja. Di sini kita punya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Abang jawab. Bisa Bang David jelaskan secara singkat bagaimana pandangan Abang tentang organisasi Dema itu sendiri? Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Baik, Dema ini merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan. Bentuknya adalah internal kampus, mempunyai peran sebagai wadahnya seorang mahasiswa, sebagai peran jembatannya seorang mahasiswa, dan sebagai suatu pergerakan yang ingin menunjukkan kemana arah dan bagaimana pandangan mahasiswa terhadap perkembangan zaman, terkhususnya di wilayah kampus tersebut. Pada saat hari ini, Dema Institut Agama Islam Yasni Bungo merupakan salah satu organisasi yang amat dipandang baik oleh akademik kita, sehingga dengan demikian Dema mempunyai peran yang khusus, mempunyai pergerakan yang amat luas. Seketika saya awal menjabat sebagai Presiden Dema Institut Agama Islam Yasni Bungo, saya amat ingat peran dan pesan dari Bapak Rektor Institut Agama Islam Yasni Bungo mengatakan kepada saya bahwasanya Dema ini adalah pelurunya kampus. Apabila ia tajam, dia akan menusuk kemanapun ia akan pergi. Hal ini menunjukkan apa? Apabila Dema ini sukses di dalam program sesuai dengan visi dan misi yang telah dia tetapkan, dia akan banyak dikenal oleh masyarakat, terkhusus di wilayah Provinsi Jambi ini. Dan apabila ia tumpul, dia tentu tidak dikenal, ataupun dia akan apatis dan tidak mempunyai pergerakan, sehingga mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Bungo tidak tahu langkah bagaimana menghadapi peran perkembangan zaman yang berada pada saat hari ini, terkhusus di era Society 5.0. Mungkin demikian pandangan saya bagaimana fungsi ataupun apa itu Dema. Wah, mantap sekali Kanti-Kanti ya, jawabannya sangat luar biasa. Oke Bang David, selanjutnya tantangan terbesar apa sih yang pernah Bang David hadapi selama memimpin organisasi mahasiswa itu tersebut? Baik. Berbicara tentang tantangan, layaknya seorang memimpin tentu amat banyak hal yang mesti dihadapi di tengah-tengah mahasiswa yang saya komandoi pada saat hari ini, terkhusus tentang bagaimana filosofi pemikiran mahasiswa. Pada saat hari ini saya sangat banyak mendapati di lapangan, kita amat banyak mengikuti bagaimana kebiasaan orang.
apabila Resma ataupun Ketua BEM sebelumnya mengadakan satu hal yang kiranya yang tidak layak dilaksanakan, sehingga apabila di zaman saya tidak saya laksanakan, dia mengatakan apa? Di zaman ini tidak ada progres, tidak ada program yang sebelumnya yang telah dilaksanakan. Saya mempunyai misi dan saya mempunyai pandangan. Apabila hal itu mempunyai dampak yang amat positif, saya pasti saya lakukan. Karena apa? Saya mempunyai dua pandangan. Apabila hal baik itu dapat dilaksanakan, ia akan membentuk satu kebaikan yang mampu memanggil masyarakat ataupun mahasiswa Institut Agama Islam Yasinibungo mengatakan program ini layak kita tiru, layak kita laksanakan, dan layak kita mengikuti hal ini. Tentu saya mempunyai pandangan yang secara konstitusional bahwasanya hal ini layak dilaksanakan. Apabila hal yang telah dilakukan sebelumnya tidak, mempunyai pandangan yang tidak layak dilaksanakan, maka saya akan tinggalkan. Tentu ini beresiko yang amat besar. Saya tidak takut dengan hal itu karena apa? Suatu pergerakan menunjukkan integritas. Apabila ia baik, ia menunjukkan moralitas yang hebat sehingga terbentuknya yang namanya visioner. Mungkin demikianlah pandangan saya bagaimana saya menanggapi kejadian ataupun peran mahasiswa-siswa. Tujuan saya apa? Semuanya saya libatkan sehingga dengan demikian dinamika cara progres pekerjaan itu layaknya saling bahu-membahu, melangkah saling melangkah, sehingga semuanya itu terkoordinir dengan baik. Apabila peran semuanya tidak ada yang dinamakan tentang cemburuan sosial, maka dinamika di wilayah kampus itu akan kondusif sehingga tidak ada pandangan di waktu pelaksanaan acara semuanya terlibat dan tidak ada pihak A dan tidak ada yang namanya pihak B. Semuanya tergabung dalam artian kata internal kampus, semuanya satu visi dan misi melaksanakan acara ini untuk kemajuan Institut Agama Islam Yasinibungo. Mungkin demikian. Oke Kanti-Kanti, jadi yang kita ketahui itu di kampus kita itu bukan hanya sekedar DEMA ataupun BEM ya, tapi ada banyak berbagai macam UKM di kampus kita itu sendiri. Bang David, pertanyaannya lumayan eksperimen ya yang ini ya. Menurut Bang David, motivasi pribadi Bang David sampai terjun ke dunia organisasi mahasiswa itu apa? Baik, jika ditanyakan mengapa saya mengikuti organisasi dalam wilayah kampus, saya pribadi mempunyai prinsip di dalam kehidupan, semua perihal harus dimulai dari sekarang. Artian kata apa? Banyak hal yang mesti kita coba, banyak permasalahan yang mesti kita lalui, dan banyak kesempatan yang mesti kita dapatkan. Sehingga apa? Hal ini tidak banyak kita dapatkan. Di masa mahasiswa ini sangat menyenangkan. Sehingga apabila kita melewati masa ini amatlah disayangkan. Karena apa? Jikalau hanya kita mengikuti MK saja di bangku perkuliahan amatlah rugi. Karena apa? Kita akan menghadapi era di mana komunikasi menjadi penentu bagaimana layaknya kita yang akan datang. Apabila kita mau berkomunikasi dengan orang yang banyak, kesempatan itu akan terbuka luas. Sehingga saya mempunyai prinsip di dalam hidup, semuanya dari sekarang. Betul, disinilah di wilayahnya mahasiswa lah saya mulai belajar. Dan pada saat hari ini kita tidak dituntut sukses dan banyak salah yang mesti boleh kita laksanakan. Karena apa? Kita dalam proses pembelajaran dan kelak apabila datang masanya kita akan bisa berproses lebih baik.
Karena apa? Kita mempunyai pengalaman yang telah kita laksanakan di masa perkuliahan kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, Kanti-Kanti, itu motivasi dari Bang David sendiri, yang mana semua itu dilakukan sekarang. Bagus sekali ya Kanti-Kanti. Kalau boleh tahu nih Bang David, ada nggak nih momen yang paling berkesan ataupun lucu selama Abang menjabat jadi Presma? Baik, mungkin jika ditanyakan tentang selama saya menjabat sebagai Presma ataupun momen yang lucu, ya layaknya mungkin canda gurau di sama-sama mahasiswa. Dan saya pernah di waktu saya dilantik sebagai Presma, di waktu itu saya membohongi teman saya. Saya pura-pura sakit di waktu hari pertama, karena kan saya ingin menunjukkan bagaimana aktivitas teman-teman. Di waktu itu saya dalam keadaan sakit, di waktu itu pula saya dilantik. Mungkin itu sehingga memancing daripada algoritma yang amat luar biasa, sehingga demikian teman-teman mencari saya. Rupanya saya sengaja terlambat karena di waktu itu ada perihal yang mesti saya laksanakan dan tidak sempat datang tepat waktu. Dan saya katakan di waktu itu saya sakit. Mungkin itu best moment yang pernah saya ingat, sehingga teman-teman saya ya mungkin khawatir dengan keadaan saya di waktu hari H pelantikan saya sebagai Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Yasnibuho. Gitu Kanti-Kanti ya. Itu adalah momen dari Abang David yang mana itu melatih buat anggotanya biar tanggung jawab tanpa adanya ketua tersebut. Wah, terima kasih nih Bang David atas semua jawaban yang telah Abang berikan kepada kami semua. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Abang David bisa bermanfaat dan berinspirasi bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terakhir Bang David, boleh dong kasih kata-katanya. Baik, untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Yasnibuho, pada saat hari ini kita berada dan telah hampir memasuki era Society 5.0, di mana semuanya telah dilakukan dengan teknologi ataupun media sosial. Lalu bagaimana harus kita melangkah dan kemana arah kita? Masa ini sangat menyenangkan, banyak hal yang mesti kita lalui, banyak hal yang mesti kita coba, dan banyak rintangan yang mesti kita lawan. Tentu semua ini tergantung kepada diri kita. Banyak sekali permasalahan yang akan datang yang mempersulit diri kita. Tentu dengan demikian, mana yang kita senangi mari kita asah, mana yang kita tertarik mari kita coba. Peluang terbuka besar untuk kita. Ingat, kita tidak tahu mana nantinya yang bisa menjadikan kita bintang. Layaknya bintang akan bisa menyinari semua orang. Maka untuk daripada itu fokus, ikuti satu jalan sampai selesai. Mungkin sekian, terima kasih. Oke Kanti-Kanti, mungkin itu tadi motivasi yang Bang David sampaikan. Mungkin menginspirasi kita semua. Intinya kita harus tetap semangat, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Apapun yang kita lakukan, mulailah dari sekarang. Intinya jangan pernah menyerah. Oke Kanti-Kanti, mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.